Pemirsa Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dalam segmen khusus Industry 360. Di tengah isu daya beli masyarakat yang dinilai kian melemah, bisnis pameran justru menunjukkan fenomena yang berbeda. Sejumlah exhibition besar sepanjang 2026 masih mencatatkan transaksi yang fantastis, bahkan menghadirkan ratusan ribu pengunjung. Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 misalnya, di mana pameran otomotif ini mencatat lebih dari 580 ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 9,5 triliun rupiah. Sementara Indonesia International Furniture Expo atau IFEX 2026 membukukan transaksi hingga 300 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 5 triliun rupiah. Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha mengaku mulai menghadapi konsumen yang lebih selektif dalam berbelanja. Tekanan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, hingga meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam mengeluarkan uang mulai mempengaruhi strategi bisnis berbagai sektor. Dan fenomena ini menunjukkan bisnis exhibition masih menjadi salah satu ruang pertemuan penting antara pelaku usaha dan konsumen, terutama di tengah persaingan promosi dan perubahan perilaku belanja masyarakat. Namun di balik ramainya pengunjung dan besarnya angka transaksi, industri pameran juga menghadapi tantangan baru, mulai dari persaingan digital, perubahan pola konsumsi, hingga tuntutan menghadirkan pengalaman yang semakin relevan bagi masyarakat. Lalu bagaimana prospek industri pameran ke depan? Apakah exhibition masih mampu menjadi motor pertumbuhan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi? Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio Vibi Adi Swasti Pradana, CEO PTD Bindo Multi Adi Swasti. Selamat pagi Mas Vibi. Selamat pagi Mas Ria. Iya, ini Mas Vibi. Alhamdulillah baik, semoga berbaik juga ya. Amin. Ya, karena kalau kita lihat ini kan rupiah sebetulnya tidak baik-baik saja. Betul. Dan dikatakan mungkin saya melakukan banyak dialog di sini, sejumlah industri mengeluhkan merasa mereka semua itu terdampak. Tapi kalau kita lihat data tadi sebelumnya ini mengatakan bahwa jumlah kunjungan ini masih banyak dan juga besar. Tapi kan kalau industri Anda sendiri, exhibition dan MICE, tentunya kita berkaca bukan hanya dari jumlah kunjungan, tapi siapa Betul. sih yang mau menggelar pameran. Betul. Implementasi di lapangan seperti apa? Baik, makasih Mas. Untuk pertanyaannya ini sedikit tricky juga ya, tapi cukup baik karena gini Mas, sebenarnya dengan daya beli masyarakat saat ini gitu, di mana nilai tukar rupiahnya juga sangat drop ya, mungkin hampir 18.000 pada saat hari ini ya, gitu. Tapi kita melihat di situ menjadi salah satu peluang juga gitu dari industri exhibition, karena kita basically berfokus untuk B2B Mas. B2B, jadi memang pamerannya itu business to business, kebanyakan dari event kita, dan kita mengundang banyak sekali exhibitor tidak hanya dari domestik Indonesia gitu ya, tapi juga kita kontribusi dari luar Mas. Jadi kenapa industri ini masih tetap menanjak gitu ya? Mungkin kan kalau penetrasi produk-produk luar kan dengan harganya yang cukup besar gitu ya, mereka masuk ke sini dengan nilai tukar yang cukup ini, jadi mereka value-nya dapat lebih banyak gitu. Tapi memang daya belinya mungkin sedikit menurun Mas. Jadi sebenarnya kalau di event kami itu ya, event B2B, sebenarnya adalah yang dilihat bukan dari jumlah visitor yang hadir gitu ya, tapi dilihat dari jumlah nilai transaksi gitu. Jadi memang yang jadi krusial adalah talking points kita adalah di nilai transaksi. Karena gimana pun kalau nilai transaksi bayarnya juga nggak banyak, mau gimana pun kita nggak bisa rely mereka untuk survive nih di industri ini gitu. Berarti kalau misalnya dikatakan dari sejumlah pameran yang dihadirkan di pertengahan tahun 2026, katakanlah berarti hampir satu semester, transaksi ini terbilang masih bisa dikatakan menanjak. Tadi kan Anda mengatakan menanjak, mungkin secara besar angka bisa dikatakan, atau terbilang survive. Karena kan banyak notabene sejumlah pelaku usaha yang memilih untuk nggak ngejar margin dulu deh, yang penting bisa bertahan, dan juga strateginya seperti apa? Ya, izin Mas. Jadi kalau misalnya yang saya lihat pada saat hari ini ya, itu banyak pengusaha-pengusaha lokal itu wait and see. Gitu. Karena pengusaha lokal itu ngelihat gimana dinamika nilai transaksinya di selama pameran ini. Karena tidak hanya pasar lokal yang mereka kejar, tapi pasar luar. Jadi yang adanya ban dari Israel dan US itu Selat Hormuz dan lain-lain itu mempengaruhi banget Mas. Karena dia mau distribusi pengiriman barang untuk ekspor itu terganjal ya. Karena memang jadi harus berputar sehingga logistik jauh lebih besar dan harga
minyak kan juga tumbuh ya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di semester pertama sebenarnya cukup baik Mas, nilai transaksi cukup tinggi gitu ya. Tapi yang kita agak khawatirkan adalah di semester kedua nih. Karena masih unpredictable gitu ya, dan kita mau wanti-wanti supaya industri ini nggak declining karena kita nggak tahu situasi uncertain kayak ini mau sampai kapan, tapi kita ngelihatnya ini masih menjadi opportunity gitu ya. Apalagi dari kami sendiri ada event terbesar kami yaitu Trade Expo Indonesia, yang IP-nya itu punya government, Kementerian Perdagangan dan juga kerjasama dengan kami Debindo. Itu kita melihat pasar non tradisional. Jadi kita bisa penetrasi di luar market-market tradisional kayak US dan lain sebagainya, karena ternyata produk kita nih bisa nih penetrasi ke market-market lain dan demand-nya juga cukup tinggi. Baik, itu tadi Anda mengatakan bahwa memang sebetulnya apa yang harus dilakukan karena melihat sebetulnya trennya di semester kedua masih wait and see, takutnya justru malah declining. Betul. Dan kalau kita melihat sebetulnya, kalau kita melihat kacamata dari MICE Indonesia diproyeksikan sebelum ada eskalasi Timur Tengah, rupiah yang melemah, dikatakan bisa tumbuh hingga 15% sebetulnya pada tahun 2026. Betul. Namun kalau berkaca dari apa yang sudah terjadi saat ini, menurut pandangan Anda, hemat pandangan Anda, ini bisa jadi tidak dapat diimplementasikan atau pertumbuhan 15%, atau ada sejumlah stimulus atau sejumlah regulasi yang mungkin harus dipertimbangkan pemerintah? Ya, jadi sebenarnya kalau dari target itu kan target yang masih 15% ya. Saya juga di asosiasi Asprapi gitu ya, owner-owner pameran di sana. Jadi kita melihat memang kalau misalnya untuk semester pertama tadi saya bilang itu cukup optimistik gitu yang melihat, karena ini sebenarnya bounce back dari COVID ini baru berasa itu di tahun 2023 ke atas Mas. Jadi 2022 kan orang baru mulai buat event di mana-mana, ramai sekali tuh. Event similar yang plek-ketiplek misalnya ya, B2B sama, B2C ataupun concert itu sama persis, dengan line up-nya sama, isinya sama, tetap laku gitu. Dan kita ngelihat sekarang signifikannya tuh terus tumbuh gitu kan. Tapi kalau karena dengan ada eskalasi yang tadi Mas sampaikan, kita juga nggak berani gimana ya, maksudnya terlalu menaruh harapan cukup banyak gitu. Tapi kita butuh stimulus dari pemerintah sebenarnya, seperti regulasi misalnya nanti easiness to jadi partisipan atau exhibitor di pameran kita gitu ya. Terus mungkin ada benefit-benefit lain gitu ya. Karena kadang peserta-peserta pameran atau pengunjung dari luar itu agak kompleks Mas ketika datang ke pameran kita. Jadi kita harus visanya itu ada visa khusus gitu. Kadang kalau stimulus-stimulus kecil pun itu agak rumit gitu nanti. Terus juga nanti kebijakan dari pemerintah tergantung industri sektor yang mana tidak berjalan dengan maksimal. Kayaknya untuk mencapai 15% untuk di 2026 ini agak sulit. Tapi saya lihat di atas 5%, 10% pertumbuhannya udah cukup besar Mas. Ditambah lagi juga kita ada venue internasional yang baru ya, di NICE, di PIK. Jadi itu hopefully bisa ngedokrak kegiatan MICE di Indonesia. Jadi tadi salah satu masukan dari Mas Fibi sendiri kan terkait dengan visa internasional bagi para kontributor ataupun mereka semua yang hadir nanti dalam exhibition itu masih belum berlaku sampai sekarang. Karena dulu kan era ya setahun atau 2 tahun lalu kalau kita ngomongnya segmennya musik, sempat ada kabar bahwa ingin mempermudah eranya Taylor Swift pada saat lagi mendominasi Singapura. Kalau itu kan dibilang akan dipermudah. Itu masih belum terlaksana saat ini. Sebenarnya sudah berjalan. Cuma kadang mungkin namanya regulatornya agak sedikit berbeda. Kadang VOE bisa berlaku, terus C berapa ya saya agak sedikit lupa gitu ya. Jadi kalau mereka jadi partisipan itu ada khusus, misalnya dia kunjungan dalam sebagai visitor atau buyer, mereka datang itu ada visa khususnya juga gitu. Tapi kalau kita event karena bareng sama pemerintah itu pada saat T itu dipermudah gitu. Cuma kan kita di industri besar ya, saya ngomong di industri pameran gitu ya. Mungkin itu juga bisa dibantu pemerintah gitu ya untuk memberikan relaksasi lah ya untuk peserta-peserta untuk hadir, karena biasanya peserta yang hadir itu sudah ada jaminan juga dari kedutaan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang mereka bertujuan adalah mencari opportunity bertransaksi dengan produk-produk di Indonesia. Lalu kalau kita ngomongin soal pasar ya, sebelum kita ngomongin secara inti aksi korporasi yang dilakukan oleh Debindo, tapi kalau kita ngomongin soal industri MICE sendiri atau pameran di tengah banyak masyarakat yang terbilang picky, segmen mana saja sebetulnya atau event-event mana saja yang lebih cuan saat ini? Apakah konser atau kalau lebih sempit lagi berbau K-pop, K-popan, Jepang-Jepangan atau seperti apa? Sebenarnya
kalau kita agak sedikit berbeda, slightly different ya Mas, seperti yang Mas sampaikan. Sebenarnya kalau yang saya lihat ini seperti dari zaman COVID lah juga, itu berbasis community atau hobi itu nggak ada matinya gitu Mas, industri seperti itu. Tapi kalau kami di Debindo itu biasanya terlalu berfokus di pameran yang industri-industri besar gitu ya, seperti ekspor. Terus juga kita yang paling backbone kami di Debindo itu ada pameran dengan IP kami sendiri, yaitu Indobuildtech, Indonesia Building and Technology Expo. Itu pameran building dan material terbesar di Indonesia Mas. Jadi itu jadi arsitek, terus juga home decor dan lain sebagainya, itu kalau mau ngelihat acuannya biasanya ke IBT. Karena di situ arsitek-arsitek, produk-produk terbaru, launching dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman kalau mobil itu bisa refer ke Gias, IMS seperti yang tadi. Kalau furniture ke Ivex gitu ya. Tapi kalau kita punya itu building material Mas. Dan selain itu juga yang kita lihat ini adalah di F&B sector. Kita ada Nusantara Food Hotel, ITE juga ada ya. F&B and Agriculture. Terus juga kita ada satu lagi yang mungkin ada bersinggungan dengan hobi juga, menjadi kebutuhan sekarang Mas. Yaitu Forever and Mom Baby Expo. Itu pameran ibu dan anak, kebutuhan anak-anak ya. Jadi itu benar-benar sekarang tuh kita lihat, dulu kan kalau hanya pameran walaupun B2B atau B2C itu kan emang fokusnya mereka datang lihat produknya untuk berbelanja. Terus sekarang tuh udah sampai just tipper Mas, banyak banget. Jadi kita harus memberi ruang mereka juga gitu ya untuk datang, mereka sukanya apa ya udah gitu. Jadi memang pertumbuhan dunia exhibition agak unik nih belakangan ini. Lalu kalau kita melihat dari berbagai nama-nama yang telah Anda sebutkan, berbagai nama-nama event atau exhibition yang telah dilaksanakan, mungkin apakah ada adjustment perubahan yang diimplementasikan di tahun ini dibanding tahun lalu? Katakanlah venue yang dipersempit, mengapa? Karena pesimistis jumlah buyer atau mereka yang datang, visitor akan lebih sedikit di tengah eskalasi Timur Tengah dan daya beli masyarakat yang melemah. Ada adjustment tersendiri kah? Mungkin yang berimbas itu adalah di pameran kami, salah satunya yaitu Trade Expo ya Mas. Karena Trade Expo itu adalah pameran satu-satunya yang berfokuskan untuk ekspor. Dan itu all brand bisa masuk, are welcome, tapi harus made in Indonesia. Jadi misalnya ada brand dari luar negeri, tapi as long dia made in Indonesia gitu ya, itu bisa ikut Mas. Nah, jadi yang agak pusing adalah ketika mendatangkan buyer Mas untuk saat ini ya, karena beberapa buyer juga wait and see gitu. Mau datang ke Indonesia, apakah situasi seperti ini masih mendukungkah, nilai tukarnya itu seperti apa gitu. Dan kalau dari foreign mereka gitu, diaspora, mereka mau pulang Mas. Tapi yang agak repot adalah kita kan memiliki perwakilan, yaitu ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, dan Atas Perdagangan. Itu biasanya terus juga dari Kemenlu juga ada perwakilan gitu ya, Dubes dan lain sebagainya. Untuk pameran T itu mereka biasanya pulang Mas, semuanya pulang. Tapi kan karena memang melihat eskalasi yang tadi Mas sampaikan, dan juga pemerintah kita lagi melakukan ada prioritize di sektor lain gitu ya. Jadi sehingga efisiensi itu kan terlaksana. Jadi itu yang mungkin budgeting tersebut itu apakah kita melihat perwakilan Indonesia akan datang juga gitu ya. Karena sedikit banyaknya mereka juga membantu kami gitu ya untuk mempromosikan event-event di Indonesia. Dan untuk mencari peluang-peluang pasar dan juga buyer-buyer yang potensial untuk datang ke pameran-pameran di Indonesia. Ini menarik sekali. Tadi saya sebenarnya ingin bertanya terkait dengan pengetatan ikat pinggang di tubuh kementerian, karena sedikit banyak Debindo sebetulnya menyasar sejumlah pameran yang juga bersinggungan dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan. Betul. Kita akan bahas soal efeknya seperti apa, namun usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami karena segmen Industri 360 akan kembali sesaat lagi.